Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam ilmu tajwid. Sebelumnya kita telah membahas apa pengertian tajwid dan pokok bahasan. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan membahas tujuan mempelajari ilmu tajwid. Untuk memahami tujuan mempelajari ilmu tajwid, baiklah kita membaca apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud sebagai berikut. Ghayatuhu bulughun nihayah fi ithqani lafzil Qur'ani ala ma tulukkiya minal hadratin nabawiyyah al-afsahiyyah wa qila ghayatuhu sunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Artinya, tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau fasih, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Dasar hukum wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ada dua dasar hukum mengenai wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu pertama, Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Ayat ini memerintahkan kita agar membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, sehingga membantu pemahaman dan perenungan terhadap Al-Quran. Demikianlah cara yang Nabi pergunakan dalam membaca Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran dengan tartil, sehingga membaca panjang setiap lafaz yang seharusnya dibaca panjang dan sebaliknya. Senada dengan maksud ayat di atas adalah ayat-ayat berikut. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dalam surah Al-Isra ayat 106. Begitu pula ayat yang lain, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-17. Itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kita akan masuk pada hadis. An Aisyata annahu dzikra laha anna an-nasa yaqra'una al-Qur'ana fil laili marratan aw marratain. Faqalat
ulaika qara'u wa lam yaqra'u. Kuntu aqumu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatat tamami fakana yaqra'u suratal Baqarah wa al-Imran wan Nisaa fala yamurru bi ayatin fiha takhawufun illa da'allah wasta'adha wa la yamurru bi ayatin fiha istibsharun illa da'allah wa ragiba ilaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kepadanya pernah disampaikan bahwa ada orang yang dapat membaca Al-Quran dalam satu malam sekali atau 2 kali khatam. Aisyah berkata, mereka merasa membaca tapi sebenarnya tidak. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 malam penuh. Rasulullah hanya sempat membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Bila bertemu dengan ayat azab, Rasulullah meneruskan bacaannya hingga beliau berdoa memohon perlindungan. Begitu pula beliau tidak meneruskan bacaan bila bertemu dengan ayat yang menggembirakan hingga beliau berdoa serta mengharapkannya. Maupun hadis lain, an Abi Hamzah qala qultu li ibni Abbasin inni sari'ul qira'ah wa inni aqra'ul Qur'ana fi 3 faqala la an aqra'al Baqarata fi lailatin fa'udabbiraha wa urattilaha ahabbu ilayya min aqra'a kama taqulu. Dari Abi Hamzah, ia berkata, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa aku membaca dengan cepat dan dapat menamatkan Al-Quran dalam 3 hari. Ibnu Abbas menjawab, membaca surah Al-Baqarah semalam dengan memperhatikan isinya dan tertil lebih baik dan lebih aku senangi daripada yang engkau katakan. Dan begitu pula dalam hadis lain, an Hudzaifah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi zadat Tabarani fil awsati wal Baihaqi fi syi'bil iman wa aswatiha wa iyyakum waluhuna ahlil fisqi wal kabairi wa fi riwayatin ahlil fisqi wa ahlil kabair fa innahu sayaji'u aqwamun min ba'di yurajji'una al-Qur'ana tarji'al ghina warruhbaniyya wan nauhi la yujawiru hanajiruhum maftunah qulubihim wa qulubi man yuhibuhum sya'nihim. Dari Hudzaifah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran dengan lagam Arab. Imam Tabrani dan Baihaqi dalam kitabnya menambah dan suaranya. Berhati-hatilah dengan lagam orang fasik dan berdosa besar. Sesudahku nanti akan ada kelompok orang yang melakukan Al-Quran bagai nyanyian seperti nyanyian di gereja dan muratab. Bacaan mereka tidak keluar batas kerongkongan saja. Hati mereka dan orang-orang yang mengaguminya telah jauh menyimpang dari kebenaran. Beberapa surat dan hadis di atas memerintahkan kita agar membaca Al-Quran dengan tertil. Ini artinya, secara tidak langsung kita pun dituntut
untuk mempelajari ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran dengan tartil. Ilmu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu tajwid. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan kepada kalian. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.